acara minggu ini kita memperingati merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Makanya temanya hatiku bergembira karena Dia sebagai juru selamat bagi kita semuanya. Juga selamat datang Bapak Angga serta tim, selamat melayani Tuhan di tempat ini. Kita bersama-sama dapat berkat firman Tuhan daripada beliau. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara, doa pembuka dan pembukaan, kata sambutan dari Bapak Ketua Panitia Bapak Ruben, ujian penyembahan, dilanjutkan persembahan pujian anak-anak, persembahan pujian pemuda-pemudi GBT Eklesia Jombang, persembahan pujian Ngoro, persembahan pujian jemaat GBT Eklesia, persembahan kolekte, melalui firman Tuhan, penyalaan lilin, penutup, doa, dan santap bersama ramah-tamah bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa, dan saya persilakan Ketua Panitia Bapak Ruben. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua di tempat ini boleh merayakan hari Natal dengan sukacita, dan biarlah Natal ini boleh membawa damai sejahtera buat kita semua. Amin. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah dan perayaan Natal sore hari ini, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau berkenan mengumpulkan kami umat-Mu bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Biarlah Natal ini senantiasa memberikan kami sukacita dan damai sejahtera buat kami umat-Mu, terkhususnya yang ada di tempat ini dan umumnya di seluruh dunia. Biarlah Natal boleh memberikan kepada kami kebahagiaan, memberikan sukacita dan damai yang luar biasa. Terima kasih kalau sebentar kami akan memulai ibadah Natal pada sore hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir, menguasai kami umat-Mu, menguasai gereja-Mu. Biarlah kami boleh merasakan, benar-benar merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga sukacita Natal boleh menjadi nyata dalam hidup setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita siapkan hati untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Kami merayakan kelahiran-Mu, Engkau juru selamat bagi kami.
luar biasa, kita merayakan penuh dengan sukacita untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Acara selanjutnya persembahan pujian anak-anak GPT Iglesia Jombang, Yesus Terang Dunia. Saya persilakan waktu dan tempat. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anak kecil dipakai oleh Tuhan sungguh luar biasa. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda-pemudi GPT Iglesia. Waktu dan tempat saya persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang telah memakai anak-anak muda di tempat ini. Haleluya. Oh,
selanjutnya persembahan pujian dari Moros. Waktu dan tempat saya persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah juga untuk paduan suara dari Moros yang telah memanggil Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kursinya.
ya Bapak Ibu, anak-anak semuanya di tempat ini juga dari luar kota. Dan yang terakhir, please welcome ujian dari jemaat GBT Eklesia Jombang. Waktu dan tempat saya persilakan. Beri aplaus yang meriah bagi Tuhan kita, memakai Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari anak-anak, dewasa, muda, semuanya memuji Tuhan. Shalom, ada gereja Tuhan, haleluya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Dan waktunya kita akan memberikan di rumah Tuhan persembahan kita sebagai wujud apa yang telah kita terima daripada Tuhan, kita berikan yang baik bagi Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Gladys berdoa. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa dahulu. Bapa kami di surga, kami sudah syukur atas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memutuskan hingga persembahan ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, persembahan dijalankan. Kita juga akan memberikan seluruh kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan untuk ditabur firman Tuhan. Melalui Natal malam hari ini, kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran. Ada hidup
di hadapan-Mu Tuhan. Kami akui Engkau satu-satunya terang. Panggil namanya kami akui di hadapan-Mu Tuhan. Kau terang. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah keresahan dunia ini, di tengah-tengah musibah yang terjadi di sana sini di Indonesia ini, di tengah-tengah peperangan di beberapa bagian dari dunia ini, kami boleh menyanyikan bahwa Engkaulah Tuhan. Dan tanpa Tuhan kami tidak punya jalan, tidak punya kebenaran, dan tidak punya kehidupan. Itu sebabnya saat ini kami bersyukur di tengah-tengah kemelut dunia ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan dengan kami berkumpul dan mengagungkan Tuhan di dalam ibadah perayaan Natal ini. Terima kasih Tuhan, sementara banyak tempat tidak dapat menyelenggarakan seperti kami bersyukur di Jombang ini kami dapat merayakan, oh Tuhan, hari kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima apalah semua persembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Terimalah semua pelayanan dari anak-anak-Mu, dan kami siap untuk diisi oleh sebagian firman-Mu. Karena manusia tidak hidup hanya dari makanan jasmani, tetapi manusia hidup
dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Pertama saya ucapkan selamat malam. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Dan saya juga mengucapkan selamat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan saya sejak masih muda di Jakarta, Pak Amin, yang setiap saat kami selalu ada kontak ya. Karena saudara-saudaraku, dunia ini memerlukan persahabatan. Bukan hanya Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, tetapi sahabat yang bisa kelihatan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kalau dua orang kumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Apalagi kalau kumpulnya sekian banyak. Jadi terima kasih untuk undangan dari panitia yang sudah mengundang saya untuk kesekian kalinya. Saya tidak tahu, saudaraku, di antara saudara adakah yang sudah bosan melihat wajah saya yang kurang menarik ini? Sebab di satu kota di Kalimantan, saudara-saudara, ketika seorang penatua muncul di depan untuk memberi kata sambutan, dia lihat saya. Dia bilang, lo lagi katanya begitu, sudah. Tapi di Jombang tidak ya Pak. Tugas yang diberikan kepada saya yaitu dengan tema hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Kita baca bersama-sama, saudaraku. Pria baca ayat yang genap, wanita ayat yang ganjil, lalu ayat 55 kita baca bersama-sama ya. Buktikan bahwa saudara bisa baca dengan membaca ya, bahasa Indonesia, yang bahasa Jawa dalam hati saja, saudaraku. Bahasa Cina juga dalam hati, apalagi bahasa Batak. Bahasa Indonesia yang tertera ya. Pria dulu. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulia dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Wanita, wanita jangan saling kejar-kejaran. Ya, pria bagus itu. Wanita bersama-sama ya. Ayat yang ke-50 pria, 2, 3. Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tahan lapar. Ia menolong Israel hambanya
karena ia mengingat rahmat-Nya. 55 bersama-sama, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Apa yang saudara baca bersama-sama tadi bergiliran adalah nyanyian pujian dari Maria. Orang-orang Israel kalau mendapatkan sesuatu kesan rohani dari Tuhan itu biasanya menyanyi, ya. Sebab itu saudaraku, menyanyi adalah salah satu ekspresi yang memuliakan Tuhan. Jikalau nyanyian itu ditujukan kepada Tuhan, tetapi kalau nyanyian itu ditujukan kepada yang bukan Tuhan, itu berarti sesuatu penyembahan kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Itu sebabnya di dalam hidup kita, apakah sepanjang hidup kita akan mengekspresikan iman kita, kasih kita kepada Tuhan dengan menyanyi nyanyian rohani. Seperti tadi saya lihat dari mulai kanak-kanak, pria, wanita, ya, menyanyi. Tapi saya dengar semua mengagungkan Tuhan. Saya tidak tahu kalau di rumah saudara. Mungkin nyanyinya dondong opo solak. Mungkin nyanyinya yang lain. Dan saudaraku, apakah kita konsisten menjadi orang Kristen yang suka bergembira karena Tuhan juru selamat kita? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-49 dikatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Memang perbuatan besar tanpa sesuatu secara fisik. Maria mengandung, bukankah itu perbuatan besar? Ya, sekali lagi saudaraku, bagi Maria ini sebuah misteri. Saya belum pernah bersama-sama dengan Yusuf, walaupun dia pacar saya. Tetapi malaikat mengatakan kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang yang nanti namanya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan ini saudaraku merupakan sesuatu perbuatan besar dari yang Maha Kuasa, kata Maria. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Perbuatan besar apa sebetulnya yang Maria rasakan, saudaraku? Karena dikatakan jiwa yang bisa memuliakan Tuhan. Coba ayat yang ke-46 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi jiwa yang bisa memuliakan Tuhan itu perbuatan besar. Sebab pada dasarnya dan pada umumnya dan kesukaan manusia itu bukan memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan diri sendiri. Betul tidak, saudara? Makanya saudaraku, kalau kita sampai bisa memuliakan Tuhan, itu perbuatan besar dari yang Maha Kuasa. Sebab sekali lagi pada umumnya kita mau supaya kita yang dimuliakan. Saudara, apakah kita bertanya dalam perayaan-perayaan Natal kita ingin dimuliakan? Atau kelompok kita ingin dimuliakan? Atau masing-masing pribadi ingin dimuliakan? Tapi kalau kita bisa memuliakan, jiwa kita bisa memuliakan Tuhan. Dan hati gembira karena Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Ini sesuatu hal yang merupakan perbuatan besar dari Tuhan. Karena jiwa dan hati yang memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah itu tidak tidak tiba-tiba datang. Kalau Tuhan tidak bekerja di dalam hati kita.
Nah, sebetulnya apa sih jiwa yang memuliakan Tuhan dan hati yang bergembira itu apa sih? Ini saya simpulkan sebagai sesuatu yang non materi. Hati yang gembira, jiwa yang memuliakan Tuhan itu non materi, ya. Kalau kita dapat lotre, kalau kita dapat untung banyak, ya, kalau kita dipuji orang karena perbuatan, itu bisa karena materi. Tetapi kalau jiwa yang memuliakan Tuhan, hati yang bergembira, itu non materi, tidak kelihatan. Dan sekali lagi, saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini terutama sekali lagi untuk hal-hal yang non materi, yaitu supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang materi itu akan ditambahkan kepada kita. Itu kata Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 dan 34, ya. Carilah dulu kerajaan Allah dengan semua kebenaran, nanti segala perkara ditambahkan. Jangan khawatir kepada yang lain, yang kelihatan, sebab itu hanya sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita melihat, ya, bahwa kalau hati kita bebas dari kekhawatiran tentang hal-hal yang materi, maka hati kita bisa bergembira karena kita bebas dari kekhawatiran. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadikan kita orang Kristen supaya kita jangan terkungkung hati kita oleh hal-hal yang seperti makanan, minuman, pakaian. Seperti biasa kalau ada perayaan Natal, ya Pak, yang diutamakan apa, saudara? Pak? Di mana ada pohon Natal, di situ ada nggak salah, sudah tidak salah, sebab 1 tahun sekali lah sudah. Tetapi bukan itu tujuan sebetulnya Natal. Tujuan Natal yaitu supaya kita mengerti bahwa kita kalau tidak Yesus Kristus lahir dalam dunia ini, apa sebetulnya yang terjadi pada dunia ini. Itu sebabnya tema Natal kami, ya, kelahiran Yesus, harapan dunia. Berarti tanpa Yesus lahir, dunia nggak ada harapan, saudara-saudara. Tuhan ingin sekali lagi supaya kita bebas dari kekhawatiran, ya, dan kita akan mengikuti Tuhan dengan hati yang beriman. Sebab iman dan kekhawatiran tidak bisa berjalan bersama-sama. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita lihat nyanyian dari Maria ini, saya lihat terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, ya, bahwa hati yang bergembira karena Allah Juru Selamat itu harus dimulai dari awal. Awal dari hati yang dipulihkan atau gembira adalah tahu bahwa kita ini rendah, yang tanpa Tuhan meninggikan kita, kita tetap rendah. Makanya kalau kita baca kembali dalam ayat 46 sampai ayat 49, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan ayat 49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Karena atau sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi ini saudara, awal dari hati yang dipulihkan atau gembira itu mengerti bahwa kita ini sebetulnya rendah, ya, yang tanpa Tuhan meninggikan kita tetap rendah. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus datang
Tuhan menyebutkan kata-kata bahagia sampai 10 kali. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin rendah atau tinggi? Rendah. Ya. Blessed is the poor in spirit dalam bahasa Inggris. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mendapat sesuatu. Berbahagia kalau berduka cita, karena akan dihiburkan. Berbahagia orang yang lembut hati, karena dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Jadi manusia itu pada dasarnya rendah. Makanya Tuhan ingin buat mereka berbahagia. Dan itu sebabnya Maria mengakui, Tuhan, saya ini rendah, tapi saya berbahagia karena Engkau memperhatikan. Dari dulu saya bersyukur kepada Tuhan, ya, karena dari 16 saya bersaudara, saya paling pendek, saudara. Ya. Tetapi aneh Tuhan itu, dari 16 saya bersaudara, kok saya yang pertama dipilih oleh Tuhan jadi pendeta, saudara. Sehingga kemana saya pergi nggak ada orang melihat sesuatu yang hebat pada hidup saya, karena orangnya pendek. Kalau cerita tentang the love of story of my story, kisah cintaku sering ditolak oleh wanita-wanita yang cantik dan tinggi. Karena apa? Ya karena pendek. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pilih yang paling pendek supaya bikin malu yang tinggi-tinggi, saudara. Saya punya saudara tinggi-tinggi, cakep-cakep, saudara. Ya Pak. Pak Amin dulu sama-sama terus sama saya di Jakarta. Dia tahu. Kakak saya yang di Kertosono kan juga. Akhirnya dipilih juga, saudara. Adik saya di Semarang juga akhirnya dipilih juga jadi wakilnya Pak Timotius Bekti. Tapi yang dipilih pertama saya, yang rendah, yang pendek, yang tidak dianggap. Kemana saya pergi jarang orang, wah kalau pendeta tinggi besar, wah itu menarik, saudara. Sehingga seringkali saya kemana-mana dan saya punya teman membawakan tas, dianggapnya dia pendetanya. Lalu kawan saya bilang, bukan saya hanya bawain tasnya beliau. Oh jadi itu pendetanya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya kita nih menjadi orang yang ngerti, tahu diri bahwa kita ini sebetulnya rendah. Kalau tidak Tuhan tinggikan, kita tetap rendah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan siapa yang meninggikan diri akan, tapi siapa yang merendahkan diri akan. Makanya Natal ini bukan untuk kita meninggikan diri, saudara, tetapi untuk mengakui seperti Maria. Dia yang kudus mau menjadikan kita yang tidak kudus menjadi kudus. Dia yang maha kuasa mau menjadikan kita orang yang najis menjadi orang yang dirobahkan menjadi seperti Kristus. Itu tujuan Natal. Supaya kita tahu, ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sampai Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi Pak, bisa bahasa Jawa Yohanes 3:16 Pak, yang seragam ini. Karena begitu besar kasih Allah kan, bisa Pak bahasa Jawanya Pak? Hah? Kalau bahasa Sundanya saya bisa karena saya orang Sunda, orang Jawa Barat. Karena sakitu Allah miasih ke alam dunia ieu, munggah masihkeun putrana nu nunggal, supaya unggal-unggal jelema nu percaya ka anjeunna ulah cilaka, tapi menang hirup anu langgeng. Orang Cina, siapa orang Cina coba? Enggak ada orang Cina di sini Pak. Cina yang sudah jadi Indonesia lah gitulah. Ayo coba. Saya juga dulunya Cina, tapi sekarang jadi orang Indonesia. Makanya dulu namanya Ang Sui Yang.
sekarang diubah sedikit, Anggawiyana, itu sama saja sebetulnya. Gimana orang Cina? Sangti aisejen, sencetang tak tetuseng, syame, dan seterusnya lah. Sudah, Tuhan ingin supaya kita, menurut kita punya suku dulu, itu mengerti betapa besar. Ada orang Batak di sini? Coba angkat tangan orang Batak. Nggak ada, Pak? Hah? Ada orang Batak? Jangan nggak ngaku. Saya punya anak, ada di Tarutung, Pendeta Donald Peter Sinaga, ya, itu orang Batak. Dia bilang Aisongon on the holong, ni rohan ni debata di portibion, pola do anak nana sasada idilah, pola nang ugal ganuk napor di ibana, nasa leleng na di ibana, kata dia begitu, saudara-saudara. Tapi waktu saya datang ke Kalimantan Tengah, mereka bilang orang Ngaju, karena kalau teka paham hatala jari cinta kalunen, katanya. Sampai iya jari maneng anak iya tonggal, mangat gagenap Allah, iya percaya huang iya dia binasa, mangat pambelom iya kata tahi, katanya begitu, saudara-saudara. Sehingga kita lihat sebetulnya untuk segala bangsa Tuhan Yesus itu berguna. Yang kedua, nah ini kita lihat, takut akan Tuhan karena rahmatnya itu menguntungkan. Sekali lagi, takut akan Tuhan karena belas kasihannya itu menguntungkan, tetapi tidak takut kepada Tuhan itu merugikan. Makanya kalau kita baca di dalam ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, rahmatnya turun, ya, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Nah, dari ayat-ayat ini saya menyimpulkan bagian kedua, bahwa kalau kita takut kepada Tuhan itu untung. Ya, karena apa, Saudara? Dikatakan dapat rahmat dari Tuhan. Rahmat itu belas kasihan dari Tuhan. Berkali-kali dalam hidup saya Tuhan mengizinkan ada penyakit dalam hidup saya, Saudara. Mau mati berapa kali, Saudara? Sejak dari bayi malah. Tapi sekarang 1 tahun lebih sedikit lagi usia saya 80. Dan saya bersyukur bahwa satu demi satu penyakit itu dilalukan sampai kepada hari ini, sudah. Takut akan Tuhan itu mendatangkan belas kasihan dari Tuhan. Dia akan meninggikan yang rendah dan melimpahkan yang baik kepada yang lapar. Sekali lagi, saudaraku, marilah kita takut kepada Tuhan. Sebab tidak takut kepada Tuhan itu merugikan. Ya. Dikatakan dicerai-beraikan yang sombong, ya, menurunkan dia yang tinggi untuk jadi rendah, dan membuat orang kaya pergi dengan tangan hampa. Nah, itu kan rugi. Itu sebabnya sekali lagi, saudaraku, marilah kita memasuki tahun depan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Mau, saudara-saudaraku? Saya ingat sejak zaman Om Yap Uncin di gereja ini, pernah saya katakan baptiskan 9 orang. Waktu itu masih ada ya Pak, tante siapa itu? Waktu itu saya masih muda, sudah seku, tapi pendeknya tetap segini, sudah saudara. Karena Tuhan Yesus juga tidak berubah, saya juga tidak berubah, nggak bisa tinggi-tinggi.
Dari mulai Umyap saya datang ke Jombang ini jalan masih sepi. Sampai hari ini saya datang, saya lihat kota Jombang makin indah, makin baik sudah. Ya. Tetapi apakah kita makin takut kepada Tuhan? Itu saja. Apa kita makin takut kepada Tuhan atau makin nekat kepada Tuhan? Berani. Kalau berani karena benar bagus. Tapi berani karena tidak benar. Wah. Makanya percuma kalau kita Natal lagi, tetapi hidup tidak berubah, saudara-saudaraku. Ya. Tapi kalau hidup kita berubah karena takut kepada Tuhan, coba lihat di depan. Masa depanmu gemilang. Tapi orang yang tidak takut kepada Tuhan, tadi Maria nyanyi, pasti anjlok. Ya. Dan yang terakhir, ketiga, belas kasihan Tuhan atau rahmatnya itu tidak pernah berubah bagi orang yang beriman atau percaya. Belas kasihan dari Tuhan atau rahmatnya tidak pernah berubah bagi orang-orang yang beriman. Ayat 54 dan 55 mengatakan, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dengan lain perkataan, saudara-saudaraku, ya, rahmat Tuhan atau belas kasihan Tuhan itu tidak pernah berubah. Sebagai anak Abraham, Abraham disebut orang beriman, bapak dari segala orang beriman. Apakah kita juga menjadi anak-anak Abraham? Karena kita juga adalah orang yang sama-sama beriman. Itu sebabnya jangan sampai kita meninggalkan. Merupakan ayat-ayat penutup, saya ingin bersama saudara membuka dari Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat yang ke-35 kita baca sampai ayat yang ke-38. Ibrani 10 ayat 35 mulai. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka Allah tidak berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, marilah sekali lagi, karena belas kasihan Tuhan yang besar, kita jangan melepaskan iman, tapi makin gandol Gusti. Ya. Kita makin erat dengan Tuhan dan menyatu bersama-sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyatakan apa yang Tuhan ingin dalam perayaan Natal ini. Kami berserah. Banyak hal yang membuat kami ingin lepas dari Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa bersama Tuhan kami tetap akan ada di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Tolong kami yang mendengar firman, supaya kami, Tuhan, boleh menyimpan firman ini di dalam hati kami dan tidak melepaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada kita persiapkan untuk penyerahan diri. Saya undang ke depan untuk Bapak Gembala untuk menyerahkan diri yang pertama, yang besar. Dan selanjutnya untuk
Bapak Tony sebagai pembina, saya persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya Bapak Ruben sebagai Ketua Panitia. Dan selanjutnya Ibu Betty sebagai Koordinator Kaum Wanita, saya persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya Ibu Wiwi sebagai Koordinator Youth, saya persilakan untuk maju ke depan. Dan yang terakhir Ibu Herlina sebagai Koordinator Sekolah Minggu. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu Saudara persiapkan lilin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Saya persilakan untuk Bapak Anda.
lagu yang mendunia ini. Sebetulnya dikarang bukan oleh seorang komponis besar. Yang mengarang lagu ini orang yang sederhana di sebuah kota kecil. Tetapi karena seperti Maria, ia merendahkan diri dan mengagungkan Tuhan, sehingga jiwanya bersuka cita dan hatinya bergembira karena Tuhan. Dia menyanyikan lantunan lagu Malam Kudus ini dari tempat dan dari orang yang sederhana menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sampai hari ini. Itu sebabnya marilah sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berjanji kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri bahwa saya akan berhenti dari kesombongan. Saya akan berhenti dari peninggian diri. Saya akan berhenti dari ingin selalu dimuliakan oleh siapapun, supaya kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah Natal ini, tetapi kami tidak akan mengakhiri perjuangan iman kami, bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk memberikan kepada kami terang di dalam dunia ini, memberikan kepada kami keselamatan yang telah dihilangkan oleh nenek moyang kami Adam yang pertama. Tapi kami bersyukur karena Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, datang lahir untuk menyelamatkan hidup kami. Sebab itu tolong Tuhan, sebelum kami berpisah, Tuhan satukan sidang jemaat, satukan istri-istri dan suami-suami menjadi satu kesatuan dengan anak dan di dalam gerejamu. Jadikan kami berkat di dalam lingkungan, di dalam gereja, di masyarakat, pada siapapun kami berjumpa, kami menjadi terang dan garam di dalam dunia. Itu sebabnya saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, sebentar kita akan berpisah. Adalah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita bersama mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, selamat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya persilakan saudara untuk duduk, kita ramah-tamah, dan Bapak Gembala serta Bapak Pendeta untuk di depan untuk bersalaman.